ada saja berita yang membuat saya tertawa untuk sungguh-sungguh merenungkan kasih Tuhan yang hebat itu. Ya. Bayangkan kalau untuk menyadari, coba dua Petrus pasal 1 ya, yang mau selalu bahas itu, yang 7 teman ini, 2 Petrus 1 ayat 3. Saudara bayangkan ya, ini misalnya saya jadi ingat ayat ini, coba lihat langsung ayat ini kan 7 keutamaan iman yang selalu saudara lihat ya, mulai dari ayat 5 ini terus sampai ayat 7. Ayat 7, lihat jika berarti 8 ya. Saudara lihat ya. Sebab coba kita baca sama-sama ya. 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara lihat ya, dosa-dosa yang telah dihapuskan itu kan bukti kasih Tuhan ya, keselamatan yang dianugerahkan kepada kita ya. Datang kepadanya dan dosamu dihapuskan. Lihat ya, kalau kita tidak serius memperlakukan iman, pertobatan kita, ketaatan kita, pertumbuhan rohani kita, sudah lihat ya, kita akan menjadi buta dan picik ya. Maksudnya picik di sini, kita berpikir, bayangkan waktu kita berpikir tentang surga, tapi kita berpikir dengan cara pandang dunia. Ini, atau kan bayangkan kita mau berpikir tentang Tuhan, ini kan karyanya, dosa-dosa dihapuskan. Loh, dunia tidak bisa menerima ini, nggak bisa. Ini terjadi kan penyalipannya, bayangkan dia disalib sampai mati, supaya dosa-dosa kita terhapus. Supaya kita bisa tepat, dengan tepat kita bersyukur, menyikapi apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu tadi ya, yang mulai dari ayat 5 sampai ayat 7. Itu serius dilakukan. Lihat toh? Karena kalau tidak, kita akan dengan mudah menyampaikan semua yang Yesus sudah lakukan. Seolah-olah uang lebih mahal daripada karya salibnya. Seolah-olah kalau saudara sembuh dari penyakit, tidak jadi mati begitu ya, kau lebih beruntung ya kan, ya? Dia sakit yang tidak mati, dia pikir dia lebih beruntung daripada orang yang terus sadar dosa-dosanya dihapuskan karena karya penebusan Yesus ya? Lalu dengan serius dia memperjuangkan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah taruh di hati. Itu biar mati. Begitu tuh. Petrus
ayat ini, ya, kemudian mati sakit. Anda tahu, terang sama tahu. Petrus mati gimana? Menyerahkan diri. Aku tidak layak mati seperti Tuhan Yesus mati. Tuh, kalau dia mati kepalanya di atas, aku tidak layak mati dengan cara itu. Salibkan aku, kepalaku biar di bawah. Nah ini kan, ini Petrus yang menulis hal ini kepada kita. Kalau tidak, saudara akan begitu meremehkan kamu sudah diselamatkan karena kasih Tuhan. Pada enteng. Orang lebih bersyukur pak orang yang kasih rumah pak orang. Kan bodoh. Coba saudara pikirin dia. Tuh, dengan mudah kita akan meremehkan dan mengabaikan hal-hal surgawi. Padahal hal-hal surgawi tidak bisa dibeli dengan uang. Tuh, ini para filsuf dunia saja mengakui. Tahu tak hal yang paling mahal katanya dalam hidup ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dorang bukan Kristen tuh dalam dunia. Loh, para pemikir humanis dan lain-lain, mereka memiliki kata-kata itu. Yang sering bilang ke saudara, mereka juga bilang apa? Jadi kalau kau baru kehilangan uang, kau belum kehilangan. Kalau hilang karakter, nah ini, toh, hilang hal-hal yang baik, toh, yang ada di dalam itu, nah itu baru kamu kehilangan. Kalau orang hilang Tuhan, baru itu baru hilang, baru orang mengalami kehilangan, ya. Baru kehilangan suami, belum hilang, toh, kehilangan istri belum hilang, kehilangan anak dan belum hilang. Mana contohnya? Ayub. Berapa Ayubnya anak? 3, 10 itu kan ada kesini saja 1. Kalau saudara, pengen tidak dari Tuhan. Saya pikir masa 10 diambil semua? Saya jadi ingat itu siapa? Melisa dan Melita itu. Ya, itu mamanya bilang, itu mamanya sudah dibawa duluan cerai. Dia bilang, Tuhan, pokoknya dia katanya berdoa, Tuhan, kan 1 sudah Tuhan ambil, kasih 1 lah untukku. Tuh, janganlah kau ambil 2. Tuh, kan sudah ambil 1 lah untukku. Padahal masih ada kakaknya, tuh, abangnya itu masih ada 2 laki-laki. Itu, yang kan saudara. Apalagi kalau 10, kok Tuhan yang nak kasih sisa biar 1. Habis semua harta, baru habis anak-anaknya. Kok DP istri lagi, orang lain kurang angkuh situ, orang lain kan aduh kasihan Ayub hanya orang 2 memuji Tuhan. Toh jangan berbodoh diri atau apa. Ini justru apa? Masih memuji Tuhan. Kutukilah Allahmu lalu kau matilah. Toh dia bilang soe kaya dengan anak. Saudara pikir gampang ya? Ini merenungkan ya, dan terus menyadari bahwa kita selamat karena karya Yesus disalib, karena matinya anak tunggal Allah. Anda enteng. Kan, saudara coba sekarang misalnya sekarang kalau saudara ini ibu dia, coba saudara bicara macam-macam tentang Noli, nanti dia kemana? Ngoni ini bukan bikin kibur panita. Coba. Misalnya kalau tuh Noli kan masalahnya manusia. Kalau dia ada salah, jangan cerita sekarang, nanti tunggu 10 tahun lagi baru cerita. Yang benar benar sibuk dia. Nah bayangkan ini anak tunggal Allah. Lalu orang kita, anak tunggal Allah itu mati saudara. Mati kok bersama orang yang tahu ini. Lalu dengan mudah korban Yesus itu diremehkan. Ganti dari pertemuan-pertemuan yang tidak ada guna. Coba pikir lagi. Saudara pikir
bisa menghargai karya Yesus saja. Kalau saudaranya tidak serius, tidak bisa saudara menghargai karya Yesus. Saudara pikir, oh sampai sekarang kita tetap masih Kristen pendeta. Tuh kita masih di gereja. Jadi siapa bilang kita mengabaikan Yesus? Aduh, tuh ya. Semakin kau menganggap mudah menghargai yang Yesus lakukan, sebenarnya itu pertanda kau sedang dibodohi setan. Ya. Hatimu sebenarnya sedang dirayu oleh setan. Dan jangan biarkan saya mesti bilang ini, jangan sampai 60% Pak Angkop hidup setan punya. Jangan sampai Yesus kurang 10% karena dia jaga 10% itu betul kan? Jadi orang itu tuh Tuhan punya apa dia? Suka 10% apa apa ya? Dia ingin tahu justru sampai kau kasih 10% karena Tuhan punya tuh 100%. Bukan cuma aku pedoi Tuhan punya. Nafas pun Tuhan punya. Jangan pernah ngerti saudara. Saya sampai bilang saudara kasih 1 miliar dan jangan sombong juga Tuhan. Itu. Jangan biar kau menjadi buta dan picik dan kau tidak menghargai karya anak tunggal Allah. Dia bukan datang kau bagaya di bumi. Dia datang kau mati. Saya pikir apa ya kan? Ini karya anak. Aduh, dipermalukan, lalu dibunuh, sadis. Itu cara dia menyelamatkan kita. Kau orang banyak ente. Orang masih lebih hargai kalau orang kasih duit pastor 1 juta. Yang kan ini? Ini kan masa kini. Pastor yang ada duit kok orang kasih 1 juta. Ya, jangan kata 1 juta. Dia kasih 500.000. Saudara langsung cium tanah. Coba kan betul. Besok dia bisa 5 juta, ya ampun, langsung lupa. Mau ibadah kita mau memasak akan dia bayar dia kasih pakai 5 juta karena usah ganti. Jadi kalau kita mau masak buat dia 5 bulan. Jadi kan hanya mau ibadah dulu, nanti jadi kali itu Tuhan pasti kok mengerti pak kita. Lu kasihan, dia kasih baik sekali pak kita. Yesus mati untukmu. Kau dia jangan baik. Iya kan saudara. Yesus baru dia akan hidup dengan dia mati untuk kita. Baca dulu DPR. Yang serius mesti diperjuangkan dulu dari pertama kalau begitu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Jika semua hal ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, baru kamu menjadi berhasil. Ini orang itu selalu kalau berhasil banyak doi, terbang itu berhasil. Kenapa itu berhasil? Ini berhasil menurut Alkitab, saudara. Yang sampai saudara pakai kamus lain, kamu sukses menurut Alkitab kenapa? Jangan baca ya KBBI, itu sesuai dengan bahasa Indonesia. Kamus kata sekolah saudara menemukan kata di Alkitab. Lihat kamus Alkitab. Nah kamus Alkitab bukan di belakang sini. Bagaimana kamus Alkitab? Baca di sini apa yang maksud? Sukses dan berhasil apa yang maksud? Itu. Jadi berhasil di sini apa? Waktu kita menjadi giat mengenal Tuhan Yesus, giat kita sadar kita ini ada karena Tuhan Yesus mati for kita. Sampai kita mati kita tidak dapat balas. Tuhan baik itu baru nama orang itu berhasil. Bukan karena di perusahaan ada 10 kamu bayangkan dia Tuhan suruh muliakan.
Yesus lakukan. Jadi bayangkan, untuk menjadi dia dan berhasil seperti yang Tuhan harapkan, saudara mesti punya tadi, so punya iman dong. Nah, saya bilang saudara, iman hasil dari mendengar, hasil dari dengar-dengaran kepada firman. Soalnya kalau cuma mendengar berarti sudah, kita kok coba dengar. Biar padahal DPKT-nya tidak pernah di pendengaran itu, enggak, dia cuma dengar, dia cuma baca, dia cuma hafal, dia cuma sekedar tahu. Ini bukan begitu Tuhan bermaksud. Kan? Iman muncul dari pendengaran. Akan saya selalu bilang pendengaran di sana. Kalau saudara periksa seluruh perkataan Yesus dan perkataan para rasul, saudara akan setuju dengan kalimat saya. Pendengaran di sana maksudnya saudara taati perintahnya, taati firman-Nya. Imanmu muncul karena ketaatanmu kepada firman. Bayangkan, ini saling berkaitan, ya. Ini saling saling berhubungan erat. Iman menghasilkan ketaatan, ketaatan menghasilkan iman, terus, ya. Bayangkan, ini kalau imanmu adalah iman yang sehat, maka saudara tadi pasti terjadi. Coba deh, kali ulang di 2 Petrus tadi. Kalau imanmu sungguh-sungguh sehat, maka imanmu akan menghasilkan, coba tadi, imanmu akan menghasilkan terus, imanmu akan menghasilkan kebajikan. Gitu. Jadi kalau iman ini bertumbuh dengan benar, kau akan menjadi orang yang beriman dengan benar. Apa? Kau memiliki kebajikan. Lalu kepada kebajikan pengetahuan. Oh iya, berarti orang mesti sekolah. Saya tidak mempersalahkan sekolah, ya. Tapi kalau pengetahuan itu cuma diukur dari kamu sudah berkuliah, toh, sedangkan dia Pak ajar dan tidak bikin, apalagi yang dia ajar. Orang mau contoh bahasa apa? Bapak, ya. Berapa yang saya bilang saudara, ya kan? Ya, orang Kristen tahu sekali. Ada 3 unsur dalam hidup manusia: roh, jiwa, dan tubuh. Yang menyebabkan orang hidup mana? Roh. Kalau roh sampai setinggalkan 4 orang, orang roh. Waktu roh itu keluar dari tubuh kita, mati orang. Sementara yang saudara beri makan yang mana? Saudara tidak peduli, saudara rohani lapar. Yang penting itu kamu tengah isi terus. Begitu. Makan. Ya. Cepat coba dia orang mau makan. Kalau makan biar dia bisa laju-laju. Coba. Harusnya makan itu cepat-cepat. Pendengar firman Tuhan jangan cepat-cepat. Coba kalau betul. Kenapa orang jadi terbalik seperti itu? Cuma satu, karena sebenarnya orang itu tidak sadar kalau hidupnya oleh karena rohnya di dalam dia masih hidup. Jadi sebenarnya kan kita bahas ini ya, so bersambung ini berapa minggu. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini bukan perkataan Rona, perkataan Yesus. Coba lihat kalau firman Tuhan itu aku ikat sama. Ini saudara mau bicara dari mana? Tetap dia bermuara. Tetap, ini boleh aku bakal lain firman Tuhan. Ini boleh. Jadi kalau masih saling bertentangan, kau berarti tidak mendengarkan firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan itu sekali lagi, ini saling baku ikat. Jadi waktu dia bertentangan berarti salah ajar. Berarti salah mengerti. Tapi karena ini menyenangkan, orang lebih suka dengan itu daripada dengan firman Tuhan. Ini benar, bikin sakit hati. Yang di mana ini dia? Yesus mati, Petrus mati, Paulus
karena mereka sangat percaya kepada perkataan Yesus, orang nggak takut biar mati. Kenapa? Karena mereka tahu orangnya nggak pernah mati. Betul, tidak pernah mati. Yang bilang kan Yesus kan sudah dibuktikan kepada saudara beberapa kali. Waktu Yesus hidup di dalam kita, perkataan yang hidup di dalam kita, maka orang itu tidak akan mati selama-lamanya. Yesus yang bilang. Coba deh Yohanes 15, coba, atau Yohanes 10. Tidak akan mati selama-lamanya. Bilang akan itu orang mati itu yang sadar bahwa orang itu mati apa? Keluarganya, itu orang-orang yang ada hidup di dekat dia. Ya, dia so mati. Mari itu orang yang mengalami kematian, dia tahu dia so mati. Nah ini kan, ini bayangkan dulu. Ini pengetahuan begini saja. Ini kan pengetahuan paling basic. Dan ternyata orang Kristen nggak akan mati soal ini. Coba, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku, kata Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Gimana? Masa tidak akan mati? Buktinya orang sudah mati. Jadi Yesus maksud apa? Makanya tidak mati. Tidak mati. Itu orang tidak pernah takut. Nah, kalau sungguh kita mendengarkan firman Tuhan yang benar, lalu kau menerima dengan hati yang benar, dengan pengertian yang benar, maka saudara akan percaya kepada firman-Nya dan saudara tidak pernah takut. Bahkan diancam dengan kematian pun kau tidak takut. Selama kita ini percaya sekali, percaya dengan sangat kepada Yesus itu, Dia janji tidak akan mati selama-lamanya. Roh kita keluar meninggalkan tubuh kita. Keluarga menangis akan dia so mati. Orang ingin tahu dia tuh tidak mati. Dia so bersuka cita. Saya ingat dulu saya itu Heidi. Mama Shekina. Nah, ada judul film Mama Shekina. Ya itu. Dulu saudara orang nonton itu film kesaksian. Dokumenter. Film kesaksian, film dokumenter bahkan. Ya. Jadi di sana tidak ada adegan-adegan yang dibuat-buat, tidak ada. Nah, bayangkan saudara, itu diceritakan di situ. Jadi ibu ini namanya Ibu Heidi, ya. Dia menikah dengan siapa yang benar tuh? Colin, ya. Saudara, ini perempuannya apa? White woman, toh, kulit putih. Dari Paraguay. Dari orang Paraguay, lalu menikah dengan Colin yang kulitnya hitam. Lihat waktu Tuhan kasih lagu dapat dua. Nah, si Colin ini dia bertobat, ya. Dari dulu dia pemain saxophone band sekuler. Jadi waktu dia bertobat, dia memberikan semua permainan saksofonnya hanya untuk Yesus. Tuh. Lalu dia tertembak dan mati. Jadi bayangkan istrinya baru sementara mengandung, bro. Nggak tahu 3 bulan atau 5 bulan begitu. Istrinya sementara mengandung, lalu si Colin suaminya tertembak mati. Nah, ini Ibu Heidi kan menangis. Tuhan, kenapa engkau mengambil suamiku? Dia sangat mencintaiku. Baiklah saudara, menurut cerita Ibu Heidi, dia bilang suamiku tiap jam 8 pagi, ya, dia pasti akan ke tepi pantai, pergi ke tepi pantai, bawa saksofonnya. Mau apa? Mau menyanyi untuk Tuhan. Dia bukan konser. Nggak ada olahraga. Dia tahu dia sedang memperdengarkan pujiannya, musiknya kepada Yesus, kepada surga. Nah, jadi Ibu Heidi bingung. Masa orang secinta itu kepada Tuhan kok bisa dengan cepat mati? Ya, bahkan dia belum melihat bayinya dilahirkan. Jadi Ibu Heidi menangis
terjadi kepada suaminya. Waktu dia terbuka matanya saudara, dia melihat suaminya disambut di surga. Ya, malaikat-malaikat katanya mereka menyambutnya saudara. Dan ibu ini bingung waktu melihat penglihatan itu. Dia melihat loh, suamiku sangat bahagia. Dia disambut oleh malaikat-malaikat surga dan mereka kayaknya bernyanyi, mereka berpesta di surga. Dia justru bilang, oh Tuhan, tuh biarkan dia pergi. Ternyata dia sangat bahagia denganmu. Itu saudara ya. Jadi sampai anak itu diberi nama Sekina. Sekina itu awan kemuliaan Tuhan. Tuh ya, yang biasanya turun di tabernakel ya, di atas tabut perjanjian itu, yaitu ibadah orang Israel zaman itu begitu. Itu namanya Sekina. Jadi ibunya memberi nama anak yang dilahirkan Sekina. Ya, kenapa? Karena dasar dari dia melihat apa yang terjadi dengan suaminya. Itu saudara. Itu tuh kematian orang benar. Jadi bukan semua orang begitu. Saya bilang akan di bumi dia tidak mau menyanyi untuk Tuhan. Kalau dia tidak paksa. Kalau bukan pertandingan dia tidak menyanyi untuk Tuhan. Kok masa dia mati kalau dia mau menyanyi di surga? Bermain di surga sana atau di neraka? Ini mau dia Tuhan tuh masa mati kok mau menyanyi kata for Tuhan? Tuh saudara tahu, Tuhan tidak mau dibagi cintanya dengan yang lain, tidak mau. Ya, itu ya, saudara lihat. Dengan ini ribuan kali diulang-ulang saudara. Begitu tuh kematian orang benar. Ya. Yang Yesus hidup di dalam dia. Jangan takut. Yesus bilang kepada itu penyamun yang digantung di sebelah kanannya, ya. Karena dia percaya kepada Yesus, ya. Walau Yesus dengan dia sementara sama-sama disalib. Kalau saudara mau minta tolong bagaimana? Dan dia dapat ikan. Dan dia di sana semua mati. Kalau saudara bagaimana? Ya minta tolong juga pas sana yang dia dapat ikan. Tahu? Ini dia semua mati. Mengapa Yesus hargai? Ya. Dan ini sekaligus ditulis supaya saudara tahu dia itu Tuhan. Dia belum mati dan dia langsung langsung mengatakan kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa bicara seperti ini. Ini kan dia sedang berbicara tentang keselamatan. Bayangkan, kalau Yesus bukan Allah, Bapa itu Allah. Nanti Bapa yang bilang bukan Yesus. Siapa ini Yesus bilang? Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama denganku dalam Firdaus. Bukan besok, sekarang. Hari ini juga. Ini kan dia bilang kan belum mati soalnya. Ya, jadi tunggu kan tuh mati. Kalau mati, sama-sama dengan Yesus. Bukan nanti tunggu 3 hari, 40 hari dia masih putar-putar di bumi. Dia ini. Kita udah ada hari ini juga engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Mayatnya yang belum ditaruh di kubur. Tapi dia senang ada di situ. Sayang, kalau baku dapat apa bilang salam nih. Bodoh. Bukan ini siapa? Kalau bukan orang Kristen. Kasih dia baku dapat mama di sana. Tuh salam nih Pak Mama. Bilang orang semua rindu. Buset. Kau kali sedikit gini. Orang-orang. Ya. Mana kalau salib di PLB kubur. Tahu? Seumur hidup PDP kamar cuma penuh dengan gambar porno. Nah kalau dia mati DP
peti gambar Yesus perjamuan. Padahal dia perjamuan tiap waktu di warung perjamuan sampai mabuk. Tuh. Kalau semati dia peti Yesus perjamuan. Ini penghinaan luar biasa, saudara. Dan inilah Kristen. Nah ini kan kalau bapak ini, ini pendeta ini, dia paling betul loh. Saya bukan bilang kita paling betul. Saya sedang menerangkan kebenaran kepada saudara. Itu, ya. Memang saya tahu di sini ada yang begitu. Tuh, saya tahu saudara model, semua orang sama. Nah ada macam-macam begitu. Tuh. Saya dulu waktu almarhum meninggal dia anak bapak. Kita menangis, sudah anak menangis. Tuh, dia besok semua tutup peti. Menangis sama dia ada lagi. Duh kasihan salamnya Pak Ade di sana. Ingat-ingatnya Pak kita, ya ampun. Coba kau saudara ini kan yang terjadi masa kini. Coba. Yang begitu saja kau tidak mengerti. Tuh sok-sokan lagi roh, jiwa dan tubuh dia menjelaskan. Nanya mengerti tentang firman Tuhan. Oh, kita dosen. Ya ampun. Kita profesor. Halo, kasih ya kan. Roh, jiwa dan tubuh dia jelaskan. Semua pokoknya bahasa Ibrani, Yunani semua dia tahu. Tapi ternyata tidak pernah peduli dengan hidup rohnya. Artinya dia tidak mengerti apa itu roh, jiwa dan tubuh. Coba. Orang ini bahkan bisa menulis buku tentang roh, jiwa dan tubuh. Dia sendiri tidak percaya. Tahu dari mana? Loh, kamu tidak peduli dengan hidup rohanimu kok. Tahu apa kamu tentang roh, jiwa dan tubuh? Coba sudah lihat. Ini tuh pengetahuan. Pengenalan yang dekat. Saya bilang ke saudara, ya. Ini anak-anak mengenal saya, suami saya mengenal saya. Mungkin sekali, ya. Sangat mungkin orang yang tahu waktu tahun sekian saya ada di mana. Teman saya yang tahu. Karena misalnya dia berteman dengan saya tahun 80. Bagaimana orang mau tahu? Berarti dulu dan dua di kelas orang dua sama-sama. Dulu dan dua satu kelas. Orang dia tahu. Kayak orang tidak kenal begitu. Karena teman saya dulu satu kelas dengan kita, bukan berarti dia kenal apa kita. Dari anak-anak saya mengenal saya, dari suami saya mengenal saya. Begitu. Sekarang ini saudara-saudara semua di sini lebih kenal Pak kita daripada teman-teman zaman 80-an. Saudara lebih kenal kita sekarang. Itu. Jadi kenal di sini maksudnya apa? Dekat. Dekat. Itu tuh kenal yang Tuhan harapkan. Jadi itu pengetahuan di sini apa? Itu saudara mesti kenal dekat. Jadi bukan pengetahuan. Pelajaran keselamatan. Udah nama dia A++. Kasihan. Biar A sampai Z. Udah nampak tuh orang. Udah bahasa Yunani. Udah memang kumangkok kita. Ya, mulai dari buku Yunani part 1 sampai part 10 kita tahu semua. Kita yang tulis di buku. Oh kasih. Aku bukan orang Yunani. Coba saudara cek ke orang Yunani yang mau percaya Yesus. Baru saudara bingung ya. Yang saya pernah cerita ke saudara, ya. Saya pernah punya teman orang Yunani. Memang Yunani saudara. Ya. Jadi dia bernama bahasa Yunani. Coba ya, dia bernama Kristos. Nah Kristos itu di Indonesia kan Kristus. Dia bernama Kristos, tapi dia tidak percaya Yesus. Kok saudara jago bahasa Yunani? Aku bernama apa?
sungguhkah dia itu ada di hatimu? Atau sekarang siapa yang ada di hatimu? No? Kalau Yesus ada di hatimu, dia menguasai pikiranmu, dia menguasai kesukaanmu. Mau soal ibadah, ya ini tidak usah paksa. Justru saudara mau tanya, tempo apa mau ibadah? Bukan dia hari ibadah dia sudah bikin lupa. Ya, asal lupa kalau ini hari Rabu. Nah itu Rabu minggu depan nih. Saya bikin lupa. Ya, tak kira ini hari Kamis. Jadi lupa terus pokoknya. Ya. Saya bilang ke saudara dulu waktu tuh Korea baru bertumbuh kekristenan di sana, saya mendengarkan cerita mereka tentang Kristen yang bertumbuh di sana. Ya, katanya orang kalau setelah hari Minggu orang so sedih, hari Senin apa? Masih lama hari Minggu, jadi orang so sedih. Kau saudara gimana? Sudah hari Minggu, justru cepat-cepat udah sekali nih hari Minggu tuh masih mau di mall tuh orang, masih mau di pantai, masih mau di mana? Cuma ini tuh hari libur. Ya ampun. Sementara ada gereja-gereja tertentu, saya dengar saudara ya, teman-teman di Amerika, ya ini tahu atau belum lagi, tapi saya dengar ada kelompok-kelompok tertentu, orang datang di gereja memang bawa makanan. Kalau hari Minggu, kenapa? Hari Minggu itu betul-betul orang di gereja nyanda pulang-pulang, ya. Dan bayangkan nyanda ada televisi hari Minggu. Saya dengar dulu teman-teman di tempat kuliah, dia bilang ada temannya, teman sekolah mau bilang ke dia, boleh tidak tidur pamoni hari Minggu? Nah itu bukan jemaat soalnya. Dia bilang ya kalau nggak ada bermaksud mau tidur di rumah karena mau uni film, ya sorry, di rumah 4 orang itu nanti hari Senin berputar televisi, hari Minggu dilarang nonton TV. Itu Amerika saudara. Kontoran baru sampai di Amerika, so lupa Tuhan. Ya, saya pernah cerita saudara dengan di Korea itu, mereka mau bikin pertemuan doa karena orang takut yang cukup itu tanpa orang dah sewa. Jadi cari hari sibuk. Pertemuan doa sengaja cari hari sibuk supaya sedikit orang bermaksud. Jadi hari kerja, kalau tidak salah tetap sewa stadion, begitu saja sewa stadion, dan orang kaget tidak cukup tuh kursi di stadion. Hari sibuk, jadi orang kadang minta izin tidak usah kerja, kita mau hadir di doa puasa. Itu yang terjadi ya. Cerita waktu sekarang karena orang sebanyak film, cuma ini sekarang orang mau di film Korea. Jadi orang Indonesia mau di film Korea, apa dia film Korea, apa dia orang Korea atau? Yang kedua, ya ses, bagaimana kok ses? Jam ibadah kok orang itu pas kuat sinetron bagus di televisi, ya. Kalau semua tak hilang itu satu episode nanti, nak enak kuat. Soalnya ni tahu DP, nak enak kalau cuma boleh dengar cerita, bagus kok aku di langsung. Iya. Terus lihat berapa harga yang kau taruh kepada karya penebusannya. Sekali lagi, anak tunggal Allah tidak pernah berdosa sekecil apapun, ya. Lalu darahnya ditumpahkan untuk menyucikan orang berdosa. Lalu Tuhan nyata hargai dia. Coba baca lagi 1 Timotius 3 ayat 16. Mari suarakan
bersama. 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ulang. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Rahasia ibadah kita sangat agung. Titik 2. Jadi ini tuh rahasia ibadah. Apa? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dengan roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapa dia? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa rahasia ibadah kamu? Apa? Tuhan Yesus Kristus. Yang harus ibadah. Apa itu rahasia ibadah? Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara Tuhan Tuhan Yesus. Ini mau ibadah. Ada apa pikir atau gimana? Agunglah rahasia ibadah kita. Titik 2. Keterangannya, penjelasannya ternyata tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini tuh ibadah. Kau pengen ya nanti jam minggu depan. Hah? Kau mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau sakit minta tolong Pak Tuhan Yesus Kristus. Tuh. Saya bilang engkau saudara beriman tidak bertumbuh dengan benar. Kau akan dengan sangat mengabaikan, meremehkan karya Yesus, meremehkan salibnya, meremehkan darahnya, meremehkan kematiannya. Nanti rayakan tanggal 25 Desember. Make a wish. Malam kudus. Ya. Tuhan suruh Tuhan tidak baking, Tuhan tidak suruh itu Tuhan perjuangkan. Tuhan mati-matian baking. Ya. Sebenarnya saudara Natal sampai begitu berkesan. Soalnya Tuhan dari kaji ini, Tuhan dari kaji ini itu Natal itu. Ya. Jadi saudara kali kalau putar lagu Natal bukan dapat ingat pas apa? Dapat ingat zaman tahun 72 waktu itu Tuhan dan dulu di papi, di mami, aduh kotoran itu Tuhan masih kecil, kotoran berumah. Akan begitu coba itu Natal, itu tuh Natal. Ini kali orang menangis bukan pakai nama Yesus. Dia dapat ingat kenangan di malam Natal. Tuh baru dapat yang Natal. Itu tuh Natal loh. Siapa dia menangis dia? Ada menyanyi Silent Night. Dapat ingat Pak Maria Carey. Dapat ingat Yesus. Dapat ingat Pak Mariah Carey. Dapat ingat Pak Michael Bolton. Sebenarnya harus baca dan kita tahu sekali soalnya. Dulu dia yang model-model soalnya. Ya. Saudara kan banyak sotoran itu bulan Februari lagu Natal, Maret Natal, Agustus lagu Natal. Itu kan pasti kenapa? Ada kenangan di malam Natal. Ada kenangan dengan lagu Natal. Kenangan yang siapa? Bukan kenangan yang Yesus. Biar dia berlaku tentang Yesus. Coba kita berbicara jujur. Kalau saudara tidak ada hubungan dengan Yesus, saudara lagu Natal bukan membawamu mengenang Yesus, membawamu mengenang hal yang tidak ada guna. Tuh, apa itu lagu itu Christmas apa tuh yang aku inginkan di apa? All I want for Christmas is you. You itu mana? You. Baby. You bukan ini. You baby. Baby it's you. Semua yang aku inginkan waktu Kristus, waktu Christmas, waktu Natal, sayang kamu, bukan Yesus. Baru orang pakai menari itu. Belum semua bagus
baby, it's you. Lihat kalau yang penghinaan Pak Tuhan. Tapi saudara merasa ini kan lagu Natal. Kasihan saudara. Coba semoga orang itu semakin Tuhan rubah. Kalau mati tanggal 25 pasti masuk surga. Oh kasihan Yesus Tuhan tolong. Coba, pasti surga. Dia pas mati pas Yesus hari lahir. Pasti langsung duduk di sebelah kanan Yesus. Nanti Bapak pangku. Ini Kristen tuh. Dan dia yang dia ingat cuma kekasihnya di dunia. Lebih suka tuh kekasih sok kawin dengan orang lain. Kok aku ingat kan dia? Berzina tahu. Lagu Natal. Berzina itu. Berzina dalam pikiran kan yang bilang Yesus. Yang lainnya, gimana lagi coba periksa otak. Tuh. Ini lagu gereja tua. Waktu itu kita masih remaja, duduk dalam gereja. Tuh, kok orang dua menyanyi kan waktu hujan rintik-rintik. Ini lagu gereja. Siapa pernah? Undang pujian dari kaum muda. Kaum muda tahun 70-an ya sudah menyanyi lagu gereja tua. Pampers ke lagu. Pampers. Ya kan sekarang lagu Nusantara semua nyanyi di mimbar. Aduh pusing deh. Oh Tuhan kasihan. Ya, surga benar-benar sangat diabaikan. Tuh, mari orang Kristen, sadar. Tuh, tak pernah ada tempat sebaik surga. Tuh, Nusantara hebat. Tuh, apa katanya? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Banyak orang bertanam menanda. Orang pancuri. Coba mangga, babua, coba itu tuh Nusantara. Maling ayam bunuh. Yang pancuri doi sampai sekarang masih percaya. Dia ada pancuri doi. Berapa triliun? Bayangkan kalau hitung itu karena semua satu abad dia pancuri. Tuh, coba. Harusnya dia sampai mati dia nggak bisa bayar ke dia pancuri. Coba dia betul. Kemana dia? Dia ada di buku. Siapa? Itu tulisan Arab. Itulah Indonesia. Sana satu-satunya yang tidak ada korupsi. Surga. Dan kami tidak rindu. Anak domba Allah turun dari surga dan diremehkan di dunia. Bahkan diremehkan oleh orang-orang yang menamakan dirinya orang ini Kristen, pengikut Yesus. Sadar, sungguhkah kau menghormati dia? Yang kau suarakan apa? Saya bilang ke saudara, orang sekarang ini semua orang ada mimbar. Mana saudara ada mimbar apa? Saudara yang ada mimbar di sini, kenapa kau ada mimbar? So pakai dulu kau mimbar. Kau bisa datang apa di sini? Harusnya ini saatnya ada saja saudara orang bisa arahkan untuk akhirnya orang itu dapat ingat Tuhan. Ya, kalau Tuhan ini sungguh milik Yesus dan benar-benar menghargai yang Yesus lakukan kepada kita. Kalau saudara ingin tahu ada kata-kata nggak usah status kalau gitu. Ini kau suka dengan istri.
mau bersuara? Mumpung firman Tuhan belum dilarang, gunakan medsosmu, gunakan kuotamu untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru sungguh-sungguh kau adalah murid Yesus. Itu baru sungguh-sungguh kau adalah kekasih Yesus. Apalagi ini malah disuarakan, malah suara kekasih dunia. Aduh, kasihan di hati saudara. Ya, Tuhan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu masalahnya. Ya, orang-orang dengan alasan ini dan itu, loh kasihan. Oh kasihan Tuhan, tolong 4 orang. Oh. Saya juga pernah mengalami seperti saudara. Oh. Akhirnya medsos tidak jadi berkat. Oh. Kita ini tergoda. Mau tampilkan kita kayak gini. Saya betul-betul kali ini memang sudah berapa lama yang dapat status. Karena sudah sampai pada pemikiran, Tuhan jangan sampai kita ini cuma tahu ajar orang. Kok kita ternyata kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Tolong Pak kita Tuhan. Coba ini sampai seperti ini saudara. Kok apa yang bisa menyikat saudara? Semua bilang kok. Bayangkan seperti yang saya bilang saudara. Bayangkan ini kan kalau belum kelar ibadah kok kita suruh mati. Coba. Kok apa? Bayangkan orang mau di toko, dia tahu kan belum sampai di toko dia mati. Tuh, mau tamasya, belum sampai di tempat tujuan bisa mati. Coba saudara. Tuh, sekawan itu baru hidup. Tadi ada anak-anak pertama, kan masih muda itu, dan usianya 30-an pasti, masih sangat muda. Dua hari karena ini anak ini pembagara, jadi sampai kita nih jadi dia bikin akrab begitu. Anak pendeta tuh, ini lulus tas, anak-anak Batamang dia, oh dia meninggal. Jangan tahu kalau ini mau mati depo apa, lupa kuat. Kalau dia udah mati gimana? Yang tidak diobati. Kenapa saya lihat foto-foto terakhir ya dengan alat bantu pernafasan di PDB hidung. Saudara, kalau saya bilang mengatakan Tuhan, kok bisa ya manusia itu tidak mau disadarkan? Coba ya, mungkin itu malam ini ya. Renungkan baik-baik. Sungguhkah kita menghormati, memuliakan Dia? Sungguhkah yang kita sebut ibadah adalah ibadah? Sungguhkah waktu saudara ibadah di rumah, ibadah secara pribadi, sungguhkah kau beribadah? Kalau saudara oh Tuhan kamu ini hanya karena kau berlutut, hanya karena kau mengangkat tangan, hanya karena kau menyanyi, belum tentu kau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Belum tentu hatimu benar-benar kau persembahkan kepada Tuhan. Atau yang ada di pikiranmu cepat tuh, yang penting Tuhan sudah cepat-cepat. Ya, nih, sungguhkah Tuhan menghormati Dia? Sungguhkah kita mempersembahkan? Ya, ibadah itu kan persembahan. Sungguhkan ibadah kita ini adalah persembahan kepada Tuhan. Bayangkan sampai semua nyanyi, misalnya kita ada seorang bilang tadi, apa kata tadi? Yesus, nama Yesus, ku cintai. Sebenarnya harusnya saya tahu lagu kalimat aslinya kayaknya pujilah Dia
dia, karena dia bikin sendiri. Ku cinta di kau. Cinta dia. Iya, dia. Nah, kalau kan langsung, di kau jadi langsung. Langsung bukan dia, langsung di kau. Sampai so menyanyi begitu, kok saudara tidak ada bahasa, itu hati digibah Tuhan. Kasihan. Benarkah kita beribadah? Benarkah kita mempersembahkan pujian kepadanya? Coba saudara, kalau saudara menyanyi pas apalagi kalau saudara ada 1-2 tetes air mata itu, dia kata sungguh-sungguh. Maka kalau patungan sampai satu mau Tuhan kopi air mata dan Tuhan tahu ini air mata buaya. Dia tahu. Oh ini air mata duyung. Dia tahu saudara. Ayo orang menyanyi kepada Allah yang Maha tahu, Maha menyelidiki. Kok ada orang tahu bagaimana? Enggak hormat. Hormat ibadah kan bukan berarti saudara sudah boleh berarti jangan ribut. Jangan ribut kan kalau dia tidur. Begitu. Saudara bayangkan tuh waktu Yesus mau mengajar murid-muridnya, kalau murid cuma ada sono. Waktu dia suruh orang berdoa, kalau dia temukan orang tidur, itu berdoa sendiri kan gitu, doa pribadi. Dia suruh berdoa denganku. Dia datang orang kata sono, dia kasih kamu suruh. Tidak pernah saya baca waktu dia berkhotbah kok Petrus kasono. Thomas Kasona nggak ada datang, nggak ada sama sekali. Artinya orangnya nggak pernah mengantuk. Kalau Yesus sementara mengajar, ya satu-satunya catatan tentang orang tidur, ya murid-murid tidur itu waktu disuruh berdoa di Taman Getsemani dan orang tidur, ya. Lalu catatan waktu mendengarkan firman Kong Kasona etikus. Dan ini yang kita bisa tulis. Rami Al-Jahidi. Firman dari pribadi yang rela mati waktu kau masih belum menerima dia. Dia rela mati buat orang. Rela mati buat orang-orang yang hormat dia. Seharusnya setelah sekarang orang semangat. Oh Tuhan, ternyata ada Yesus seperti itu. Oh Tuhan, aku mau mengasihi. Lebih dari apa yang dunia bisa tunjukkan. Saya bilang ke saudara, waktu konser, waktu penonton, bayangkan, padahal itu artisnya nak dapat dia pada orang. Loh, ribuan orang saudara, puluhan ribu mungkin bahkan bisa ratusan ribu orang. Tahu sudah lihat itu konser-konser di desa itu artis-artis yang terkenal tuh kok ngapa orang lupa nggak dapat dia artis, nggak dapat dia orang kayak muka. Tapi sudah lihat ini, bayangkan musik itu menggerakkan mereka. Kau bayangkan musik untuk Tuhan, lagu untuk Tuhan yang menggerakkan saudara. Ada apa di hati ini? Masa artis menyanyi di Australia, menyanyi di Singapura, di Filipina, kan nanti orang dari Jakarta pergi. Menyanyi di Amerika, kumpul tiket, pergi. Coba kasih. Kok? Orang cuma bagian, karena orang bayar mahal. Orang VIP jadi orang bagian, kok kasih dia itu penyanyi menyanyi sendiri. Nah ada, itu bukan konser. Saudara akan lihat semua konser itu yang nonton lebih ramai dari itu dibuka. Orang lebih ramai, ya. Tuh artis masih duduk, tuh artis masih jalan, masih slow. Oh no, tuh penonton, Tuhan tolong, ya. Anda tinggal sampai frau. Ada kan
konser, penontonnya pingsan. Ada yang meninggal. Coba belum lima aku injak, tuh karena berdesak-desakan. Coba antri orang. Kalau orang mau masuk gereja, aduh Yesusnya masuk gereja di Cirebon kan. Antri kalau mau masuk ya, nggak mau tak masuk atau gimana? Justru masuk aja. Aduh kan, masuk aja masih banyak apa dulu, masuk dulu. Bukan antri. Kan nonton konser, so bayar tiket, so aduh semua dan orang begitu bersemangat. Coba kalau dia sudah lihat dulu acara-acara kan? Kalau mau hadiri acara ya, kalau cuma dulu bapak dia mau pulang jangan kok. Ya. Kalau mau hadiri, semua hadiri, paling tidak dan yang live. Keren, rame malam ini. Iya, nyanda ada yang nyanda injak gas, semua dorang bagas. Dia bangga sekali, 700 orang nonton. Kasihan. Bukan apa-apa. Betul sih, itu bukan. Sebenarnya sekian orang itu apa sih sebenarnya urusannya? Tapi kan saya pikir, loh kamu yang bilang kamu kekasih Tuhan, kekasihnya Yesus, kekasih apa? Kamu tidak tertarik dengan Yesus. Itu saudara, orang kan sama-sama kekasih. Nah bayangkan saudara, orang kekasih satu. Jadi saya sendiri merasa sakit hati. Waktu saya lihat orang itu menyebut diri kekasih, padahal dia sebenarnya sedang menghina Yesus. Saya sebagai kekasih Yesus sakit hati. Apa urusannya? Kita Yesus berkekasih. Dan untuk engkau melemehkan Yesus, saya tersinggung. Kan bukan aku punya diri. Nah ini Tuhan Tuhan, kekasih Tuhan. Saya rindu sekali. Kalau kamu menyebut diri kekasih, tempo apa saudara benar-benar menyatakan dan menunjukkan kepada dunia, ini kita kekasih. Kau tidak malu menyuarakan suaranya. Kau tidak malu menyuarakan isi hatinya. Itu tidak bernama kekasih. Ya kan? Orang ingin tahu. Kurang berapa menit orang pegang, orang ingin tahu. Kurang berapa hari orang pegang, orang ingin tahu. Sudahkah kau melakukan sesuatu? Coba bayangkan saudara, waktu saudara mati, postingan terakhir orang periksa. Kenapa dia mau mendapatkan Tuhan? Kenapa dia postingan terakhir? Artinya kau sebenarnya terlepas dari hubunganmu dengan Tuhan. Kau mau mendapatkan Tuhan? Tidak ada. Dari situ saya sudah melihat. Postingan terakhir apa? Sungguh kau jatuh cinta dengan Tuhan? Kalau tidak jatuh cinta dengan Tuhan, berarti kau bukan kekasihnya. Masa pulang masuk surga? Sebelum menyesal kemudian tak ada gunanya. Ada sempurna begitu. Waktu nikmati pikiran saya ke sana. Dan kali kita semua 1 jam ada mencari kata apa yang tepat. Dan memang di kali saudara, karena saya sementara nonton khotbah atau mendengar sesuatu di apa, saya berkata sudah bantar juga. Karena sedang membiarkan Tuhan bicara di hati. Sampai begitu, sampai begitu saudara. Sungguh ini, ya, ini benar-benar saya tidak pernah menyangka khotbah seperti ini malam ini. Ya. Bukankah ayat yang kita bahas? Ini soal ayat yang dibicarakan selalu. Berarti memang Roh Kudus mau seperti itu. Kalau itu hati dulu, dia terbaik, dia terbaik. Mau mengakui dia terbaik saja, kalau saudara tidak memberi hatimu sungguh-sungguh kepadanya, kau tidak bisa memperlakukan dia sebagai terbaik, sebagai pribadi yang segala-galanya ini.
Sebenarnya dari cara orang hidup, dari cara orang beribadah, sebenarnya saudara jujur. Ya. Saudara bisa ukur saudara ini sebenarnya sedang merasa dia di surga atau saudara memang di neraka. Sebenarnya saudara tahu. Atau orang yang sungguh-sungguh dapat dia saudara ini mau gimana? Iya, saya sebenarnya jadi sedih ya jadinya. Ini kan kalau aku baca cerita atau dia orang yang boleh begitu kita nanti ya kasih. Ini betul-betul ini yang ada hati betul kan? Yang ada hati untuk rindu nggak ada. Jadi sebenarnya saudara kalau mau bilang nggak kok mau neraka. Betul saudara. Ini sampai saya bilang kalau berpikir sampai sana sampai begini. Tuhan, saya akan pakai kita. Saya akan Tuhan pakai kita. Tuh, saya tidak mau. Ini tidak mengharapkan yang lain Tuhan. Lu kalau boleh mati sekarang, bikin dia sekarang. Tuh, kalau Tuhan lihat, supaya bikin kau tengok, boleh bikin sekarang. Daripada bikin 10 tahun lagi, lalu ternyata saya menyimpang. Beda itu hati dan Pak Tuhan, kenapa tidak bikin sekarang? Tuhan kan yang paling tahu hati. Tuhan yang paling tahu hari depan seperti apa. Saya akan Tuhan Pak kita tidak mau minta yang lain. Dapat dia Pak Tuhan mau cium Tuhan di kaki. Bagi tujuh Tuhan ke surga. Iya saudara. Mungkin sekali lagi ini terlalu konyol, terlalu fatal. Terserahlah orang bilang apa. Bagi saya mau masuk surga. Oh Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu untuk benar-benar sampai detik terakhir aku hidup, kiranya Kau temukan hati yang berkenan